langsung mobil. Terus dikejar berapa jam ini? Sak jam. Izinkan kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Sebelum meninggal, almarhum menyampaikan mohon keadilan, minta diproses karena ini mendapatkan ketidakadilan. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Dian Ramukni. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan. Saat ini saya mau ke Pak Susno Dwaji. Pak Susno, apa nih yang harus dilakukan polisi agar publik bisa percaya usai dilakukan proses ekshumasi ini yang sudah dilakukan kemarin? Polisi sudah on the track ya. Polisi Polda Jawa Tengah telah melakukan penyidikan. Kita beri waktu dan kita bantu dengan alat-alat bukti yang bisa untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Apa alat buktinya? Alat bukti berupa saksi yang melihat langsung siapa. Nah, minimal ada 2 saksi kan. Kemudian alat bukti forensik apa? Misalnya alat bukti forensik berupa hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit pertama yang merawat dia. Apakah ada hasil ronsen yang mengatakan bahwa di situ ada tulang yang patah misalnya, atau di tempat mana ada lebam akibat penganiayaan. Kemudian perawat di situ bisa juga jadi saksi, dokter bisa jadi saksi. Kan dia ngomong sama dokter, dokter nanya, "Mengapa Anda masuk sini?" "Wah Pak, yang sini saya bengkak-bengkak, pipi saya benjol, tulang saya gini." "Kenapa?" "Dipukuli oleh polisi yang menangkap saya." Nah, itu bisa jadi saksi juga. Selain saksi, rekam mediknya juga bisa menjadi alat bukti juga. Makanya saya katakan ini tidak terlalu sulit bagi polisi yang profesional, apalagi level Polda, untuk mengungkap dugaan pembunuhannya. Nah, Polda DIY dia untuk mengungkap telah terjadi pelanggaran kode etik apa tidak di dalam peristiwa ini. Apakah memang surat perintahnya itu perintah menjemput atau mengantarkan surat undangan untuk hadir atau apa. Nah, ini yang perlu. Jadi tak ada sulitnya. Nah, yang agak sulit justru adalah gali mayat, karena peristiwanya kan kejadiannya bulan apa nih? Bulan September ya. Bulan September. Kalau bulan September baru digali sekarang, apakah memang organ tubuh bagian dalamnya masih utuh atau sudah hancur gitu. Kita apakah bisa mengetahui jantungnya membengkak, ini masih, kan tidak bisa. Justru hasil jantung dan hasil merekam medik terkait dengan organ dalam itu adalah apa yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang agak sulit karena udah sekian waktu gitu kan. Misalnya lebamnya, ya kalau jenazah masih utuh masih bisa kelihatan lebamnya. September sampai sekarang kita bisa bayangkan apa yang bisa didapat dari situ. Tetapi tanpa itu pun saya katakan tadi, walaupun berulang-ulang tak terlalu sulit. Bisa kembali ke rumah sakit, di situ dapat keterangan saksi, di situ dapat keterangan ahli, di situ bisa dapat rekam rekam kesehatannya dia. Jadi gampang itu untuk membuktikan telah terjadi penganiayaan apa tidak. Nah, untuk Polda Jogja gampang juga mencari apakah telah terjadi pelanggaran kode etik, misalnya kok jemput dan sebagainya. Kemudian satu lagi, saya ingin soroti. Misalnya itu semua disebabkan meninggalnya karena sakit jantung, kita ingin memperpanjang lagi. Sakit jantungnya itu kambuhnya karena apa? Karena ditangkap atau apa? Bisa saja menjadi penyebabnya itu menjadi pidana, bisa. Asalkan penyebab yang menyebabkan itu adalah peristiwa pidana juga. Apa itu peristiwa pidana? Misalnya meninggalnya karena sakit jantungnya kambuh akibat dipukuli. Perbuatan memukul itu pidana. Tapi kalau misalnya akibat sakit jantungnya kambuh, tapi penyebabnya itu bukan peristiwa pidana, misalnya malam tahun baru, di dekat rumah saya, dardor mercon meledak, kemudian jantung saya kumat, saya mati. Nggak bisa orang yang meledakkan mercon itu dituntut. Atau drum band lewat di depan rumah saya. Karena orang lewat drum band itu bukan peristiwa pidana. Saya sakit jantung sedang tidur, jantung saya kambuh.
Sehingga orang yang main drum band bisa jadi pidana, nggak bisa juga. Oke, saya kira itu aja. Tidak sulit lah ini ngungkap ini. Baik, intinya tidak sulit begitu Pak Yusuf Nggak untuk sulit. membuktikan hal ini. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih? Ya. Nah, apalagi Mbak sudah dikawal oleh Kompolnas. Pak Ya. Yusuf sudah ngawal, Betul. saya yakin Pak Betul. Yusuf begini. Ya, Baik, simple, kita simple, tanya ya. ke Pak Yusuf nih gimana Tadi nih Pak? cukup gamblang itu, ya, tidak sulit tentu dalam memberikan kepastian. Apakah memang ada penyebab kematiannya, apakah memang ada peristiwa pidana dugaan penganiayaan atau tidak. Hanya tentu kami sebagai pengawas dalam hal ini mendorong penyidik tetap cermat. Apa yang ditemukan, fakta-faktanya itu untuk tidak terburu-buru dulu menyimpulkan. Karena ini peristiwanya sudah cukup lama sehingga kita memastikan penyidik bekerja dengan cermat karena peristiwanya sudah lama. Jadi penggalian keterangan-keterangan saksi itu sangat penting sambil kita juga menunggu hasil ekshumasi. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Walaupun demikian, apapun hasil ekshumasi tentu kita harus percaya dengan hasilnya. Kita berharap bahwa Polda Jateng sekali lagi sejauh ini sudah sangat responsif, terus bekerja, hanya tentu ini dibutuhkan kecermatan untuk tidak terburu-buru nantinya, meskipun secara gamblang disampaikan oleh Pak Susno tadi sangat simpel sebenarnya, tapi tetap diperlukan kecermatan untuk menyimpulkan apa sesungguhnya penyebab kematian. Nah, tadi kuasa hukum Antoni menggarisbawahi soal pemicu. Nah, tadi Pak Susno juga sudah menjelaskan itu pemicu sakit jantung itu bisa kambuh, ya barangkali bisa saja diduga pada saat almarhum bersama oknum tadi, apakah ada satu dugaan ancaman, penekanan, itu kan bisa saja. Makanya itu diperlukan kecermatan di dalam menyimpulkan hasil penyelidikan oleh Polda Jateng. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin saya mau ke Bu Ponium. Bu Ponium, apa yang ingin disampaikan kepada Kompolnas ini yang bertugas mengawal kasus Pak Darso? Ya, minta tolong segera diusut dan seadil-adilnya. Minta tolong Pak. Baik. Ya. Baik, dari Pak Antoni sendiri bagaimana nih Pak dari pihak kuasa hukum? Ya, kami menghormati proses yang sekarang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Namun demikian kami berharap agar nantinya terduga pelaku ini segera diperiksa. Kenapa? Karena rilis dari Polresta Yogyakarta itu aneh kalau menurut kami. Contoh ketika mengatakan bahwa Pak Darso yang meminta mau nganter ke rumahnya pemilik rental. Jelas arah jalannya pun berlawanan. Pemilik rental ke barat daya, dia jalannya ke utara. Kemudian yang mengatakan bahwa Pak Darso ingin buang air kecil di pinggir jalan setelah 500 meter. Setelah Pak Darso buang air kecil, kemudian seluruh yang ada di mobil buang air kecil semua. Lalu kemudian Pak Darso merasakan sakit, sudah minta pulang ke rumah untuk ngambil obat. Tapi ternyata mereka berinisiatif, menurut rilis tadi, berinisiatif untuk langsung ke rumah sakit. Padahal TKP dengan rumah Pak Darso itu 200-300 meter. Sementara dari TKP ke rumah sakit itu 11 kilometer. Ini juga satu hal yang aneh menurut saya. Karena Pak Darso sudah biasa kalau minum obat mungkin kan, tinggal diambil di rumah beres sebetulnya. Jadi banyak sekali rilis dari Polresta Yogyakarta yang menurut saya perlu didalami. Ini penting dalam rangka nanti menyimpulkan. Kami butuh satu bukti yang juga dapat memperkuat kami. Misal pengakuan dari tersangka. Makanya harus segera diperiksa kalau menurut saya seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Antoni atas closing statement-nya dan juga sebelumnya ada Ibu Ponium. Semoga ini bisa mendapat keadilan bagi Pak Darso dan juga sebelumnya ada Pak Susno Dwaji. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini dan juga Pak Yusuf. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.